Ya, selamat sore Bapak Ibu. Bersyukur ya, kurang lebih 2 tahun kita sudah bersama-sama dan hari ini adalah hari terakhir pembahasan kitab Roma. Setelah ini kita off dulu, nanti kalau ada pembinaan lagi kita akan informasikan. Bagi Bapak Ibu yang ada di grup, boleh tetap di grup, tapi kalau misalnya mau live juga tidak jadi masalah. Nanti sewaktu-waktu bisa ada pembinaan, saya akan japri lagi. Oke, kita akan masuk dalam materi kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur, berterima kasih atas pemeliharaan-Mu, penyertaan-Mu. Kurang lebih 2 tahun kami bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur untuk pertemuan kitab Roma hari ini akan berakhir. Segala kelimpahan yang sudah kami terima, materikan itu di hati kami. Dan tolong juga kami Tuhan agar memiliki hati yang mau berbagi kepada orang lain. Berkatilah pertemuan kami, pembahasan kitab Roma pasal 16 hari ini. Kiranya Kristus ditinggikan, dipermuliakan di dalamnya. Dengarlah doa kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, Bapak Ibu, kita akan membaca kitab Roma pasal 16. Bagian bunyi firman Tuhan, salam. Aku meminta kepadamu, hai Febe, saudara kita yang melayani jemaat di Krengkea, supaya kamu menyambut dia dalam Tuhan, sebagaimana seharusnya bagi orang-orang kudus, dan berikanlah kepadanya bantuan bila diperlukannya. Sebab ia sendiri telah memberikan bantuan kepada banyak orang, juga kepadaku sendiri. Sampaikan salam kepada Priscilla dan Aquila, teman-teman sekerjaku dalam Kristus Yesus. Mereka telah mempertaruhkan nyawanya untuk hidupku. Kepada mereka bukan aku saja yang berterima kasih, tetapi juga semua jemaat bukan Yahudi. Salam juga kepada jemaat rumah mereka. Salam kepada Epenetus, saudara yang kukasihi, yang adalah buah pertama dari daerah Asia untuk Kristus. Salam kepada Maria, yang telah bekerja keras untuk kamu. Salam kepada Andronikus dan Yunias, saudara-saudara sebangsa yang pernah dipenjarakan bersama-sama dengan aku, yaitu orang-orang yang terpandang di antara para rasul dan yang telah menjadi Kristen sebelum aku. Salam kepada Ampliatus yang kukasihi dalam Tuhan. Salam kepada Urbanus, teman sekerja kami dalam Kristus, dan salam kepada Stakis yang kukasihi. Salam kepada Apeles yang telah tahan uji dalam Kristus. Salam kepada mereka yang termasuk isi rumah Aristobulus. Salam kepada Herodion, temanku sebangsa. Salam kepada mereka yang termasuk isi rumah Narkisus yang ada di dalam Tuhan. Salam kepada Trifena dan Trifosa yang bekerja membanting tulang dalam pelayanan Tuhan. Salam kepada Persis yang kukasihi, yang telah bekerja membanting tulang dalam pelayanan Tuhan. Salam kepada Rufus, orang pilihan dalam Tuhan, dan salam kepada ibunya, yang bagiku adalah juga ibu. Salam kepada Asinkritus, Flegon, Hermes, Patrobas, Hermas, dan saudara-saudara yang bersama-sama dengan mereka. Salam kepada Filologus, dan Yulia, Nereus, dan saudaranya perempuan, dan Olimpas, dan juga kepada segala orang kudus yang bersama-sama dengan mereka. Bersalam-salamlah kamu dengan cium kudus, salam kepada kamu dari semua jemaat. Peringatan ayat yang ke-17. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, menimbulkan perpecahan dan godaan. Sebab itu hindarilah mereka. Sebab orang-orang demikian tidak melayani Tuhan, tidak melayani Kristus, Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka. Dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis, mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Kabar tentang ketaatanmu telah terdengar oleh semua orang. Sebab itu aku bersukacita tentang kamu. Tetapi aku ingin supaya kamu bijaksana terhadap apa yang baik dan bersih terhadap apa yang jahat. Semoga Allah, sumber damai sejahtera, segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Yesus, Tuhan kita, menyertai kamu. Salam kepada kamu dari Timotius, temanku sekerja, dari Lukius, Yason, dan Sosipater, teman-temanku sebangsa.
Salam dalam Tuhan kepada kamu dari Tertius, yaitu aku yang menulis surat ini. Salam kepada kamu dari Gaius, yang memberi tumpangan kepadaku, dan kepada seluruh jemaat. Salam kepada kamu dari Erastus, bendahara negeri, dan dari Quartus, saudara kita. Kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita menyertai kamu sekalian. Amin. Segala kemuliaan bagi Allah. Ayat 25. Bagi Dia yang berkuasa menguatkan kamu, menurut Injil yang kumasyurkan, dan pemberitaan tentang Yesus Kristus sesuai dengan pernyataan rahasia yang didiamkan berabad-abad lamanya, tetapi yang sekarang telah dinyatakan dan yang menurut perintah Allah yang abadi telah diberitakan oleh kitab-kitab para nabi kepada segala bangsa untuk membimbing mereka kepada ketaatan iman bagi Dia, satu-satunya Allah yang penuh hikmat oleh Yesus Kristus. Segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, sedemikian jauh perikop yang akan kita bahas. Pasal 16 terakhir kitab Roma pada hari ini. Kita akan masuk ke dalam materi ya. Jadi sekarang seperti yang Paulus lakukan di akhir setiap suratnya dengan memberi salam pribadi ya. Memberi salam pribadi. Tadi kita menemukan banyak sekali pribadi. Ayat 1-16 Paulus, pesan Paulus kepada mereka yang dia kenal di Roma. Dan setelah itu, setelah memberi beberapa pengajaran terakhir di ayat 17-20, dia mengirim salam dari mereka yang bersama dengan dia di ayat 21-23, sebelum mengakhirinya dengan memuji Allah di ayat 25-27. Nah, yang pertama kita lihat di dalam ayat 1 tadi ya, dia katakan, aku meminta perhatianmu terhadap Fibe. Siapa Fibe ini? Ya, Fibe ini adalah seorang yang percaya kepada gereja, ya, kepada gereja Kristus tentunya ya, yang membawa surat Paulus kepada jemaat di Roma. Fibe ini adalah wanita penting dan berguna dalam gereja. Dia telah membantu banyak orang, maka disebut wanita dermawan. Ya. Dia wanita mandiri dan memiliki usaha untuk menggunakan keterampilan serta kekayaannya untuk mendukung jemaat dan mendorong banyak orang datang kepada Tuhan. Jadi dipercayakan kepada gereja. Yang kedua dikatakan dia adalah seorang pelayan atau penatua. Juga bisa disebut diakonos ya. Tentu saja berarti ini awam. Dia seperti diakones ya, diakonos. Yang melayani meja umat Tuhan yang berkekurangan, pelayanan diakonia misalnya seperti itu ya. Kita tidak tahu apa pelayanan Fibe, tetapi dia melayani sehingga dia disebut pelayan atau diakonos. Fibe seorang wanita yang menonjol dan diakui pelayanannya dalam jemaat. Jadi berarti dia sangat aktif memperhatikan anggota jemaat atau anggota tubuh Kristus. Sampai secara khusus ayat 1 ini Paulus menyebutkannya, aku meminta perhatianmu terhadap Fibe, saudara kita yang melayani jemaat di Krengkea, supaya kamu menyambut dia dalam Tuhan, sebagaimana seharusnya bagi orang-orang kudus. Dan berikanlah kepadanya bantuan bila diperlukannya. Sebab ia sendiri telah memberi bantuan kepada banyak orang, juga kepadaku. Ya, sampai 2 ayat ya Paulus membahas tentang Fibe ini. Jadi di dalam pasal 16 ini, tadi kita sudah membaca banyak nama-nama, ada sekitar 26 orang yang disebut Paulus. Di dalam ayat 1-16. Tetapi jemaat di Roma adalah kumpulan orang-orang yang beragam. Ya. Jadi nama-nama itu adalah dari berbagai lapisan. Beragam jemaat di Roma ya. Beragam ras, beragam kelas, lapisan ekonomi, pendidikan, lalu juga gender ya, laki-laki perempuan. Nah di dalam ayat yang ke-7, Paulus menyebutkan Andronikus dan Yunias digambarkan sebagai orang terpandang di antara para rasul ya di dalam 7. Salam kepada Andronikus dan Yunias, saudara-saudaraku sebangsa. Berarti ini orang Yahudi yang pernah dipenjarakan bersama dengan aku, yaitu orang yang terpandang di antara para rasul. Ya, terpandang di antara para rasul dan telah menjadi Kristen sebelum aku. Jadi ini adalah orang Yahudi Kristen, ya. Mereka tidak disebutkan dalam 12 rasul yang dipilih oleh Yesus,
atau tidak juga pernah melihat Yesus dibangkitkan atau secara khusus ditambahkan seperti Matius. Di dalam di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 20 sampai 26 misalnya, itu adalah bicara tentang penambahan Matius untuk menggantikan Yudas Iskariot. Atau di Kisah Para Rasul 9, di mana Paulus menjadi salah satu di antara rasul, maka dikatakan Paulus itu rasul ke-13. Jadi Andronikus dan Yunias tidak masuk dalam hitungan para rasul, tetapi dikatakan terpandang di antara para rasul, sudah menjadi pengikut Kristus sebelum Paulus menjadi pengikut. Jadi apakah ini artinya ada rasul yang masih bisa berbicara dengan otoritas Yesus pada hari ini, seperti Paulus lakukan di zamannya ya? Dalam Roma pasal 1 ayat 1, coba kita lihat ya. Roma pasal 1 ayat 1. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus yang menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Lalu di dalam pasal yang ke-15, ayat 15-16 kita lihat ya. Salam kepada pasal 15 ayat yang ke-15. Namun karena kasih karunia yang telah dianugerahkan Allah kepadaku, aku di sana-sini dengan agak berani telah menulis kepadamu untuk mengingatkan kamu, yaitu bahwa aku boleh menjadi pelayan Kristus Yesus bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi dalam pelayanan pemberitaan Injil Allah, supaya bangsa-bangsa bukan Yahudi dapat diterima oleh Allah sebagai persembahan yang berkenan kepadanya yang disucikan oleh Roh Kudus. Jadi apakah masih ada hari ini gitu ya? Apakah hari ini masih bisa seorang berbicara dengan otoritas Yesus yang sama dengan rasul, berarti kalau atas otoritas Yesus berarti sama seperti Paulus begitu kan? Nah, jadi jawabannya adalah tidak ya. Di gereja mula-mula ada yang disebut rasul jemaat. Rasul jemaat. Coba kita buka bersama-sama di dalam 2 Korintus. 2 Korintus pasal yang ke-8, ayat yang ke-23. 2 Korintus pasal 8 ayat 23, Titus adalah temanku yang bekerja bersama-sama dengan aku untuk kamu. Saudara-saudara kami yang lain adalah utusan jemaat-jemaat dan suatu kemuliaan bagi Kristus. Jadi utusan jemaat ya, utusan jemaat. Ada istilah utusan. Kata apostolos itu artinya adalah diutus. Jadi jemaat yang diutus. Nah, contoh ya, Barnabas diutus ke Antioquia, dia adalah rasul. Ya kan? Tetapi Barnabas, Andronikus dan Yunias tidak pernah bertemu Kristus yang telah bangkit seperti murid-murid lain. Kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 11 ya, Kisah Para Rasul 11 ayat yang ke-22. Maka sampailah kabar tentang mereka itu kepada jemaat Yerusalem, lalu jemaat itu mengutus Barnabas ke Antioquia. Sekarang kita lihat pasal 14, Kisah Para Rasul 14, ayat yang ke-14. Mendengar itu, Barnabas dan Paulus mengoyakkan pakaian mereka, lalu terjun ke tengah-tengah orang banyak itu sambil berseru. Oh, oke. Kita lihat. Sebentar ya, ini Kisah Para Rasul. Ya, betul ya, Kisah Para Rasul 14 ayat 14 ya. Barnabas, jadi ada juga di sana Barnabas. Mereka itu mendengar Barnabas dan Paulus mengoyakkan pakaian mereka. Jadi di sana muncul nama Barnabas. Nah, jadi bisa disebut diutus sebagai misionaris, bukan seperti 12 rasul. Ya, kalau Paulus kan khusus rasul kepada non-Yahudi, dikatakan Paulus mengklaim, aku adalah rasul Yesus Kristus. Jadi ada utusan-utusan jemaat juga yang diutus untuk membawa berita Injil ya. Di dalam ayat yang ke-17, kita kembali ke Roma pasal yang ke-16. Roma 16 ayat yang ke-17. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, menimbulkan perpecahan dan godaan. Sebab itu hindarilah mereka. Nah, jadi di ayat 17 ini Paulus sekali lagi menasihati orang percaya tentang perpecahan dan godaan. Dikatakan
Berbeda dengan pasal 14 dan 15, sekarang Paulus memperingatkan mereka yang secara aktif membuat perpecahan, mereka yang tidak melayani Kristus, Tuhan kita, melainkan melayani perut mereka di dalam ayat 18. Sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka. Dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis, mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Nah, jadi di sini di pasal terakhir ini Paulus memberikan nasihat khusus ya, agar mereka berhati-hati terhadap pengajaran-pengajaran yang salah, terhadap orang-orang yang secara khusus dikatakan ayat 18 ini, mereka tidak melayani Kristus, tapi melayani perut mereka sendiri. Kata-kata mereka muluk-muluk, bahasa mereka manis, mereka menipu orang-orang tulus hatinya. Jadi kemungkinan orang-orang ini belum mengajar di jemaat Roma, tetapi Paulus mengantisipasi ya dengan memberi peringatan adanya kemungkinan berbahaya kalau mereka muncul seperti yang terjadi di Galatia. Kita lihat di dalam Galatia pasal yang keempat. Galatia pasal yang keempat ayat 17. Mereka dengan giat berusaha untuk menarik kamu, tetapi tidak dengan tulus hati, karena mereka mau mengucilkan kamu, supaya kamu dengan giat mengikuti mereka. Pasal 5, ayat 7-10. Dahulu kamu berlomba-lomba dengan baik, siapakah yang menghalang-halangi kamu? Sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi, ajakan untuk tidak menurutinya lagi bukan datang dari Dia, yaitu Kristus yang memanggil kamu. Sedikit lagi sudah mengkamirkan seluruh adonan. Dalam Tuhan aku yakin tentang kamu bahwa kamu tidak mempunyai pendirian lain daripada pendirian ini. Tetapi barang siapa yang mengacaukan kamu, ia akan menanggung hukumannya siapapun juga dia. Nah, jadi di jemaat di Galatia sudah muncul ya para pemecah belah, maka Paulus langsung ya mengantisipasi hal ini terhadap jemaat di Roma dan langsung memberikan nasihat agar mereka jangan bergaul ya, langsung dikatakan jangan bergaul dengan mereka. Nah, maka Paulus memperingatkan jemaat di Roma untuk menjauhi. Ayat 17 ya, jauhi mereka. Sangat jelas sekali Paulus. Sebab itu hindarilah mereka. Nah, cara mengenali orang-orang ini dengan dua cara. Yang pertama, ayat yang ke-17 ini bertentangan, jadi apa yang mereka lakukan bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima. Jadi Paulus sudah tahu bahwa jemaat di Roma menerima Injil yang sejati, maka Paulus mengatakan orang-orang yang mengajarkan bertentangan dengan Injil yang kamu sudah terima, mereka itu adalah pemecah belah, mereka adalah pengajar-pengajar sesat. Lalu ayat 18 dikatakan kata-kata mereka juga, kata-kata mereka bisa saja manis ya, mulut manis, tetapi nilailah apa yang mereka katakan dengan Injil. Jadi patokannya adalah Injil. Apakah perkataan mereka benar sesuai dengan Injil sekalipun mulut mereka manis. Yang kedua, ayat 18, tujuan perbuatan mereka adalah untuk melayani diri sendiri, bukan Kristus. Kadang-kadang orang-orang seperti ini dari awal kita belum bisa mendeteksi ya. Tetapi seiring waktu berjalan tentu ya akan muncul percekcokan, pecah belah begitu. Oleh karena itu kita harus waspada, saudara. Kita harus waspada, kita harus berbijaksana. Kalau ada permasalahan yang timbul, kita tidak menggosip ya, tidak boleh menggosip, tetapi harus membicarakannya dengan orang-orang yang bersangkutan, sehingga tidak terjadi pecah belah, karena gosip itu sering sekali menjadi seperti pupuk ya, untuk menghancurkan persatuan daripada umat Tuhan. Menumbuhkan perpecahan begitu ya, sehingga umat Tuhan menjadi pecah. Nah, jadi Paulus mengatakan di sini tidak peduli seberapa hebat kata-kata seorang pengajar, perhatikanlah apakah mereka, ini penting sekali Bapak Ibu. Apakah mereka melakukannya bagi diri sendiri atau mereka memberi dirinya kepada Kristus? Jadi dalam pelayanan pun ini bisa menjadi koreksi terhadap diri kita. Apakah kita melakukan pelayanan itu bagi diri kita sendiri, aktualisasi, pamor, atau kita memberi diri kita kepada Kristus, dipakai menjadi alat, menjadi instrumen. Nah, ini ya yang dikatakan Paulus kepada jemaat di Roma. Perhatikan mereka. Dua hal ini menjadi ukuran. Apakah mereka melakukan pelayanan itu bagi diri sendiri, atau mereka memberi diri mereka kepada Kristus.
Nah, bagaimana menghentikan mereka jika muncul, istilahnya begitu ya, karena tadi kan perkiraannya belum tiba, belum ada, belum di tengah-tengah umat Tuhan di Roma, tapi kalau mereka menyusup ke sana, bagaimana menghentikannya? Ayat yang ke-19. Kabar tentang ketaatanmu telah terdengar oleh semua orang, sebab itu aku bersuka cita tentang kamu. Tetapi aku ingin supaya kamu, nah ini, bijaksana terhadap apa yang baik dan bersih terhadap apa yang jahat. Bijaksana terhadap apa yang baik dan bersih terhadap yang jahat. Ini banyak, bisa ditarik kepada banyak hal ya. Di gereja bisa terjadi perselingkuhan, di gereja bisa terjadi persekongkolan, di gereja bisa terjadi politik, di gereja bisa terjadi korupsi. Maka mari kita meminta Tuhan menolong ya. Kalau ini Paulus memberi nasihat kepada jemaat di Roma, nah sekarang dalam konteks kita, dalam gereja kita masing-masing, dalam pelayanan kita masing-masing, bijaksanalah terhadap apa yang baik, bersihlah terhadap yang jahat. Tidak boleh naif, harus belajar bagaimana melakukan yang baik, mengasihi dan menaati Allah, tegas menolak yang jahat, yang tidak sejalan dengan Injil. Tidak boleh ada kompromi. Dalam konteks jemaat di Roma pada waktu itu, ini nasihat Paulus, tetapi saya pikir ini juga menjadi nasihat yang tepat bagi kita. Karena konteks boleh berbeda, tetapi status manusia tetap sama, manusia berdosa. Ya kan? Kita yang sudah dipilih, yang sudah memiliki iman yang sejati, natur kita tetap natur berdosa. Status kita yang sudah berbeda. Kita sudah menjadi umat, kalau Petrus menggunakan itu adalah umat pilihan, domba yang tersesat telah kembali, batu hidup, dan imamat rajani. Itu adalah status kita, tapi natur kita adalah natur berdosa, yang masih tetap natur berdosa. Oke, berikutnya kita lihat Paulus menyelesaikan bagian singkat ini dengan penghiburan yang sangat besar. Ayat yang ke-20. Semoga Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Indah sekali. Paulus tidak berpanjang lebar lagi dalam penutupan ini membahas ya pengajaran-pengajaran yang mungkin, pengajaran salah yang mungkin masuk atau menyusup ke tengah-tengah umat Tuhan di Roma. Paulus langsung menyelesaikannya dengan memberikan penghiburan yang besar. Ayat 20 ini ya. Semoga Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Setan adalah pembohong, penggosip pertama ya kan? Penggosip itu kan berarti memutarbalikkan kebenaran. Itu yang terjadi di Taman Eden. Jadi penggosip pertama itu, kata Ibu, saya lupa ya namanya, yang membawa seminar minggu lalu di pusat, penggosip pertama itu adalah iblis, karena memutarbalik perkataan Allah kepada Adam dan Hawa. Jadi setan adalah pembohong, dan salah satu senjatanya adalah pengajaran yang egois dan memecah belah. Ya, orang egois ini juga menjadi satu pertanda orang berdosa yang masih berpusat pada diri sendiri ya. Memikirkan diri, bukan memikirkan Tuhan dan kehendak Tuhan, apalagi memikirkan orang lain. Tidak mungkin, dia hanya memikirkan diri sendiri. Jadi senjatanya iblis dalam natur manusia itu adalah keegoisan. Tetapi setan sudah dan sedang akan dikalahkan. Ya kan, di atas kayu salib, Kristus telah menang. Secara pemandangan manusia, Kristus yang tersalib lemah dan kalah. Tetapi di atas kayu salib, Yesus telah menyatakan kemenangannya dengan menyerahkan nyawanya kepada Allah Bapa. Berarti misi penyelamatan itu sudah digenapkan di atas kayu salib. Kejadian 3:15, keturunan perempuan akan menghancurkan kepalamu, ini sudah terjadi. Jadi Yesus sudah menang, dengan dia dikuburkan, lalu bangkit. Kebangkitan itu menjadi kemenangan. Tetapi sebenarnya kemenangan itu sudah diproklamirkan di atas kayu salib ya, ketika Yesus rela naik ke atas kayu salib. Itu menjadi rencana keselamatan yang digenapkan, yang dinubuatkan oleh Allah di dalam kitab Kejadian pasal 3:15, keturunan perempuan akan meremukkan kepala keturunan seular. Keturunan seular akan meremukkan tumit
daripada keturunan si perempuan. Jadi Yesus adalah penghancur kepala si ular saat disalib. Dan ketika dia kembali, umatnya adalah bagian dari kemenangan itu. Itu sebabnya keselamatan kita yang sudah kita terima dengan beriman kepada Kristus already but not yet. Pada waktu Yesus datang kembali, keselamatan kita itu akan disempurnakan. Akar dosa di dalam diri kita ini masih hidup. Tetapi nanti ketika Yesus datang kembali, maka akar dosa itu akan dicabut total, tidak ada lagi. Itu sebabnya Agustinus mengatakan kondisi manusia di dalam masa Yesus datang kembali adalah tidak bisa lagi berbuat dosa. Atau ya tidak bisa berbuat dosa sama sekali ya, selamanya akan hidup dalam kebenaran. Itu berbanding terbalik ya dengan kondisi manusia dalam dosa. Kondisi manusia dalam dosa, Agustinus mengatakan tidak bisa tidak berdosa. Dengan kata lain, hanya bisa berdosa. Sedangkan di dalam konsumasi, tidak bisa berdosa sama sekali. Nah itulah kehidupan yang kita nantikan ya, kehidupan yang sempurna, yang terbebas sempurna dari kuasa dosa. Sekarang ini kita masih bergumul, masih berperang, memerangi dosa setiap hari. Setan menderita kekalahan setiap kali ada orang beriman kepada Kristus, menerima kebenarannya, dan diluputkan dari neraka. Setiap kali orang Kristen menaati Allah, menaati Allah Bapa dengan sukacita, dan setiap kali umat Allah beribadah bersama dalam iman dan kesatuan. Nah ini pentingnya penginjilan ya, karena penginjilan ini adalah memberitakan Injil Kristus, Roh Kudus bekerja, dan melaluinya Roh Kudus bisa mencerahkan atau memberikan penerangan kepada pikiran yang gelap, mencelikkan mata rohani, membuka telinga rohani yang buta, yang tuli, melembutkan hati yang keras, atau menggantikan hati yang keras menjadi hati yang lembut, atau memberikan hati yang baru. Nah ini kondisinya, pada waktu manusia hatinya digantikan hati yang keras menjadi hati yang lembut, ini menjadi penderitaan kekalahan iblis. Nah jadi mari kita pikirkan Bapak Ibu, kemungkinan kita bisa memberitakan Injil Kristus dan mendoakan orang-orang yang akan kita beritakan Injil. Kita tidak tahu, seperti Paulus memberitakan Injil Tuhan ya, Roh Kudus mengatakan, di kota ini banyak umat. Tugas panggilan gereja adalah amanat agung, memberitakan Injil Kerajaan Allah, Injil Kristus. Tetapi yang memunculkan umat pilihan adalah Roh Kudus. Karena untuk itulah Roh Kudus diutus oleh Allah Bapa dan Allah Anak untuk menyatakan karya Kristus di atas kayu salib. Dan menginsafkan dunia akan dosa. Sehingga umat pilihan yang sudah ditentukan oleh Allah Bapa dan kekalan, di dalam waktu Tuhan tentunya ya, mereka akan berespon terhadap pemberitaan Injil itu. Dan dengan penuh sukacita, mereka akan bersyukur ya, dan membuka hati mereka percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Dalam ayat yang ke-20 ini dikatakan kasih karunia Tuhan Yesus, Tuhan kita Yesus ya, bersama dengan kita, bekerja bersama kita untuk mengalahkan musuh besar kita. Jadi kasih karunia Tuhan kita Yesus. Kita tidak berperang sendiri. Tadi saya katakan kita saat ini ada di dalam kondisi berperang setiap hari, setiap saat. Tetapi kita tidak berperang sendiri. Kita berperang bersama dengan Tuhan Yesus. Roh Kudus menyertai kita. Roh Kudus memimpin kita dalam peperangan ini. Memberikan kekuatan, penghiburan kepada kita dalam peperangan ini. Jadi kita tidak berperang sendiri. Paulus menyampaikan salam dari orang-orang bersama dengan dia dan kemungkinan besar berada di Korintus pada waktu itu ya. Di dalam ayat 21, Timotius dikatakan temanku sekerja dalam perjalanan misi. Lukius, Yason, dan Sosipater, teman sebangsa. Jadi orang-orang Yahudi dalam hal ini ya. Ayat 22, Tertius, juru tulisnya. Jadi di sini Tertius juga menyematkan namanya ya, aku yang menulis ya, yang menulis surat ini katanya. Coba kita lihat ayat 22 ya. Salam dalam Tuhan kepada kamu dari Tertius, yaitu aku yang menulis surat ini. Jadi juru yang menulis surat Roma ya, tapi didikte oleh Paulus tentunya. Ayat 23, Gaius dikatakan Paulus tinggal di rumahnya.
Ayat 23, salam kepada kamu dari Gaius, yang memberi tumpangan kepadaku dan kepada seluruh jemaat. Ayat 23, Erastus, bendahara negeri. Ya, salam kepada kamu dari Erastus, bendahara negeri, dan dari Quartus, saudara kita. Jadi semua ini menunjukkan bahwa Allah memanggil orang dari semua latar belakang dan kelas. Kita lihat ya, luar biasa. Orang-orang yang disebutkan oleh Paulus di dalam ayat 16 ini menunjukkan betapa beragam orang-orang yang dipimpin oleh Roh Kudus percaya kepada Kristus. Dari berbagai ras, dari berbagai bangsa, dan juga dari berbagai gender ya, wanita perempuan, laki-laki dan perempuan ya. Ayat 25 sampai 27, segala kemuliaan bagi Allah. Ini doksologi, kata-kata penutup yang diberikan Paulus kepada Allah. Sekali lagi Paulus melihat kepada pasal 1. Ya, tujuannya adalah kata-kata penutup ini membawa para pembacanya termasuk kita untuk memberi segala kemuliaan kepada Allah. Di dalam pasal 1 ya, di dalam pasal 1 coba kita lihat di dalam pasal 1, Roma pasal 1. Kemudian kita lihat di dalam pasal 16 ini nanti, Roma pasal 1. Salam pembuka ya. Salam pembuka, Paulus memberikan dari Paulus, hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci tentang anaknya yang menurut daging diperanakkan dalam keturunan Daud dan menurut roh kekudusan. Dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Dengan perantaranya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Lalu kita lihat di dalam ayat yang ke-27, ya, ayat 27 Roma 16. Bagi dialah satu-satunya Allah yang penuh hikmat oleh Yesus Kristus, segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi di dalam pasal 1, Paulus mengatakan supaya orang memberikan kemuliaan kepada Allah melalui pertobatannya terlebih dahulu tentunya ya. Nah, caranya adalah dengan mengingatkan kita tentang Injil, apa yang dilakukan Injil dan apa itu Injil. Ya, kita lihat bersama-sama. Apa yang dilakukan Injil? Ya, Injil adalah cara di mana Allah berkuasa menguatkan kamu. Ayat 25. Bagi Dia yang berkuasa menguatkan kamu. Kata berkuasa diterjemahkan dinameo, dinamik. Dinamik ya. Injil adalah kekuatan Allah. Pasal 1 ayat 16. Ya kan? Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil karena Injil adalah kekuatan Allah, dunamik. Dunamio, ya, dinamio, kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Injil adalah cara Allah mengubah manusia dan masa depan. Ayat 25, Paulus dia berkata, berkuasa menyelamatkan kamu. Tetapi di dalam ayat 25 itu dikatakan berkuasa menguatkan kamu. Injil adalah kekuatan Allah. Tetapi Paulus berkata bahwa berkuasa menguatkan kita melalui Injil, menguatkan ya. Injil bukan saja jalan masuk kepada kehidupan kekristenan, Injil juga jalan di mana kita hidup, bertumbuh, dan menikmatinya bersama dengan Kristus. Saya sudah pernah membahas pertobatan itu adalah perubahan arah secara 180 derajat. Jadi berbalik, yang tadinya kita melayani dosa dan kehendaknya, sekarang kita berbalik. Ketika kita lahir baru melayani Kristus, melayani Allah dengan kehendaknya. Dan pertobatan itu adalah berbalik meninggalkan dosa dan memulai hidup bersama dengan Kristus, melanjutkan hidup bersama dengan Kristus, dan mengakhiri hidup bersama dengan Kristus. Nah itu, jadi makanya Paulus menggunakan menguatkan, karena itu proses. Tidak hanya menyelamatkan saja, lalu selesai, tapi menguatkan.
pasal 1 ayat 1 di dalam Roma, Injil tidak hanya menyelamatkan kita, ya kan? Pasal 6 sampai pasal 8, pasal 12 sampai pasal 15 juga mengatakan bagaimana Injil mengubah kita. Jadi sekali lagi pasal 1 pasal 5 Injil menyelamatkan kita, pasal 6 sampai pasal 8, 12 sampai 15 Injil mengubah kita. Jika kita percaya Injil, maka Allah sedang bekerja dengan berkuasa melaluinya di dalam kita. Bekerja melalui kita. Jadi segala kebaikan yang daripada Allah bisa sampai kepada dunia ini melalui kita. Maka kita memberi diri kita ya, di dalam pasal-pasal yang sebelumnya, kita sudah belajar Paulus mendorong, serahkan tubuhmu untuk dipakai menjadi alat kebenaran. Jangan serahkan tubuhmu kepada iblis untuk menjadi alat kecemaran. Sangat jelas ya, tubuh itu mewakili hidup. Kita tidak bisa menjauh diri dari Injil. Setelah kita bertobat, kita harus selalu dekat dengan Injil. Yang kedua, apa itu Injil? Paulus berbicara tentang Injil yang kumasyurkan dan menjelaskan berita yang sama dengan cara yang berbeda. Ayat yang 25, pemberitaan tentang Yesus Kristus. Ya, bagi dia yang berkuasa menguatkan kamu menurut Injil yang kumasyurkan dan pemberitaan tentang Yesus Kristus. Injil adalah tentang anaknya ya, tentang anak Allah. Yesus Kristus Tuhan kita di dalam Roma pasal 1 ayat 3 dan 4. Tentang anaknya yang menurut daging diperanakkan dari keturunan Daud. Dan menurut roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati. Bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi apa itu Injil? Injil adalah Yesus Kristus. Ya kan? Inti dari Injil adalah Yesus, manusia Allah, ya, Allah dan manusia. Allah sejati, manusia sejati, yang mati dan bangkit untuk memerintah sebagai Kristus atas segala ciptaan dan dalam kekekalan. Injil adalah Yesus dan tidak ada Injil lain yang bisa menyelamatkan atau mengubah kita selain daripada Injil yang sejati, yang adalah berita tentang Yesus Kristus yang menjadi manusia. Yesus adalah Allah yang telah dijanjikan di PL, ya, tetapi yang didiamkan berabad-abad lamanya, tetapi yang sekarang telah dinyatakan. Ayat 25-26. Sesuai dengan pernyataan rahasia yang didiamkan berabad-abad lamanya, 26, tetapi yang sekarang telah dinyatakan dan yang menurut perintah Allah yang abadi telah diberitakan oleh kitab-kitab para nabi kepada segala bangsa untuk membimbing mereka kepada ketaatan iman. Pasal 1 ayat 2, Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci. Pasal 3 ayat 21. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi. Ya, Yesus adalah dia yang sekarang dinyatakan saat umatnya menyatakan bahwa dia adalah kepenuhan dari kitab-kitab para nabi. Jadi semua yang dinubuatkan para nabi itu adalah Kristus. Itu sebabnya Alkitab adalah kisah Allah. Kisah Allah ini adalah kisah benang merah daripada keselamatan, kisah tentang sejarah keselamatan. Dan tokoh utama dalam kisah sejarah keselamatan adalah Kristus. Injil adalah Yesus Kristus, penyelamat dan penguasa. Dia telah dinubuatkan, telah dinyatakan, dan sekarang diberitakan. Jadi di dalam PL dinubuatkan. Dan di waktu Yesus inkarnasi telah dinyatakan ya, dan sekarang mulai dari para nabi, para rasul sampai sekarang dan sampai Yesus datang kembali itu adalah diberitakan, telah diberitakan. Yang ketiga, apa yang Injil lakukan? Paulus kembali ya, salah satu tema kitab Roma adalah bahwa setiap orang dimanapun sekarang bisa percaya pada Injil dan menaati Allah dalam perkataan dan perbuatan. Jadi apa yang Injil lakukan? Ayat 26.
Kristus diberitakan untuk membimbing mereka kepada ketaatan. Jadi menjawabnya adalah apa yang Injil lakukan untuk membuat orang percaya kepada Injil, menaati Allah dalam perkataan dan perbuatan, untuk membimbing mereka kepada ketaatan iman. Saat kita melihat Injil tentang Tuhan Yesus yang telah dinubuatkan, dinyatakan, diberitakan, dan memanggil kita kepada ketaatan iman. Kita bergabung bersama dengan Paulus memberi, ayat 27 ya, segala kemuliaan kepada Yesus Kristus. Dalam Roma pasal 16 tadi, segala kemuliaan soli deo gloria. Kita tahu bahwa berjubahkan kebenaran Kristus dan diciptakan serupa dengan Kristus melalui karya Roh Kudus, kita juga akan melakukannya melalui Yesus Kristus selama-lamanya. Soli deo gloria. Ada himne kuno yang menjelaskan akan hal ini. Kita lihat, saya akan membacakannya untuk Bapak Ibu ya. Himne kuno ini dikatakan, terpujilah Allah, hikmatnya besar, begitu kasihnya tuk dunia cemar. Sehingga diberikan putranya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar. Bergemar mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya. Beri puji padanya sebab hikmatnya. Indah sekali ya. Terpujilah Allah, hikmatnya besar. Lagu pujian yang kita nyanyikan pada hari Minggu. Sampai di sini pembahasan kita pasal 16 sangat singkat dan menutup seluruh pembahasan kitab Roma. Untuk mendalami materi hari ini kita bisa melakukan refleksi dengan menjawab pertanyaan berikut ini. Yang pertama, penjelasan tentang anggota gereja biasa mana dalam ayat 1-5 yang secara khusus mengejutkan Anda. Yang kedua, ambil waktu untuk merenungkan ayat 25-27 yang kiranya itu mendorong Anda memuji Allah. Yang ketiga, bagaimana pasal 8 sampai pasal 16. Itu paruh kedua daripada kitab Roma yang kita bahas ya. Bagaimana pasal 8 sampai pasal 16 ini mendorong Anda untuk lebih mengasihi Allah. Lebih menikmati identitas kita sebagai anak Allah. Memberi diri kita sebagai persembahan yang hidup dalam cara-cara yang baru. Amin. Sampai di sini mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami bersungguh bersyukur berterima kasih karena kami sudah mengakhiri seluruh pembahasan kitab Roma. Bersama dengan Paulus, kami mau mengembalikan pujian kemuliaan kepada Allah Tritunggal, Soli Deo Gloria. Terpujilah Engkau ya Tuhan, sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, sampai di sini Bapak Ibu.